persembahanku, ibadah sejati yang tulus dan suci. Sembahkan hidupku, jiwa dan ragaku, seumur hidupku. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam kudus. Salam buat kita semuanya. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Ya, pagi, ini pagi, Bu Bet, pagi semuanya, pagi. Pak Yohanes, pagi semuanya. Pagi semua, Bu Julita, pagi. Selamat pagi saudara-saudaraku yang penuh semangat dan sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan setelah kita menyanyikan puji-pujian untuk meninggikan nama Yesus Tuhan kita. Saatnya kita diperlengkapi oleh kebenaran firman-Nya. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita bersyukur kepada Tuhan menyambut pemberitaan firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami memuji-muji nama-Mu. Kembali kami Tuhan mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang telah tercurah dalam hidup kami. Kasih-Mu ya Tuhan yang tidak berkesudahan senantiasa membuat kami selalu rindu untuk bersyukur dan bersyukur senantiasa kepada-Mu ya Bapa. Terlebih firman-Mu ya Tuhan yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi penopang dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu setiap hari kami merindukan firman rahasia-Mu dibukakan terus ya Tuhan untuk mencelikan, mencerahkan mata rohani kami untuk melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama kami Tuhan dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita sudah melihat ya dan sudah mendengarkan penyataan kebenaran firman Tuhan yang mana kita semakin membaca lebih jauh lagi, merenungkan lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya tentang pernyataan-pernyataan firman yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ya betapa istimewa, betapa uniknya ya, ada yang unik yang disampaikan Rasul Paulus itu. Ya, hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui sebelumnya dan ditambahkan pengertian-pengertian kita yang lebih dalam lagi tentang rencana Tuhan yang utuh ya memberkati hidup kita saat ini. Kita yang dulu tidak diperhitungkan tapi sekarang kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini semuanya tidak lepas dari sejarah atau perjalanan hidup dari bangsa pilihan, bangsa Israel, ya, di mana dulu mereka adalah umat yang utama. Ya, pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, tetapi mereka berhubung karena menyia-nyiakan, ya membuang-buang waktu, ya menolak rancangan Tuhan atas mereka, maka sekarang kita mendapat kesempatan emas, ya
yang dulu tidak diperhitungkan, tapi sekarang kita menjadi yang utama dalam perhatian Tuhan, yaitu tubuh Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita ke kitab Galatia pasal 2 ayat 15, ya. Dan saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-16, ya. Saudara-saudaraku, ada satu hal lagi, ya, satu hal lagi yang perlu kita renungkan lebih teliti lagi, karena ya pernyataan di ayat 15 ini, ya firman Tuhan yang sampaikan Rasul Paulus di ayat 15 Galatia pasal 2 ini sesuatu yang Bapak Ibu Saudara kalau kita renungkan, ya kita pikirkan. Saya juga terus Bapak Ibu Saudara membaca dan juga merenungkan bagian-bagian yang disampaikan Rasul Paulus ini, Galatia pasal 2 ayat 15 ini khususnya, ya. Kenapa Rasul Paulus sepertinya tiba-tiba berbicara tentang bahwa keturunan daripada orang Yahudi, ya, atau orang-orang Israel itu katanya bukan orang berdosa, begitu ya. Nah, ini bukan orang berdosa, ya, seperti bangsa-bangsa lain. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, ya sangat unik, luar biasa. Kita lihat dulu, ya. Ya, selamat pagi sekali lagi, selamat pagi untuk saudara kami, Saudara Rivo yang mengikuti live streaming Facebook saudara kita dari Manado. Ya, baik saudaraku. Kita baca sekali lagi, ya. Ya, saya akan membaca untuk dapat memahami ayatnya yang ke-16 ini, Galatia pasal 2, supaya menjadi lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Ini sangat berkaitan dengan pengertian yang kita peroleh dari ayatnya yang ke-15 itu. Kalau kita tidak memahami lebih dulu ayatnya yang ke-15 ini maksudnya, maka kita juga nanti kurang mendalam untuk menghubungkan dengan ayatnya yang ke-16. Karena itu saya akan membaca ayat 15 dan 16 Galatia pasal 2 ini, ya. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sangat dibedakan bahwa orang Yahudi bukanlah orang berdosa katanya, ya. Bangsa-bangsa lain adalah orang-orang berdosa. Ayatnya yang ke-16, ya, tapi kita lihat di ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulang-ulang oleh Rasul Paulus, tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang menjadi benar karena melakukan, ya. Bahkan karena melakukan hukum Taurat, tidak ada yang bisa menjadi benar di hadapan Allah. Itu sudah pernyataan yang mutlak Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa hubungannya? Apa hubungannya ayat 11 dan 14 sampai 14 di mana Paulus menegur keras Petrus, ya, yang membeda-bedakan orang karena Petrus masih terbawa-bawa dengan keterikatan pemahamannya tentang hukum Taurat Yahudi, ya, sehingga di Antioquia, di jemaat kudus bangsa lain, Petrus tidak bisa menjaga menjaga kedamaian, menjaga
kesatuan dari tubuh Kristus, orang-orang percaya. Dan kemudian Paulus kembali menyinggung tentang posisi daripada bangsa Israel, orang Yahudi tidak sama dengan bangsa lain. Apa penegasan yang disampaikan oleh Paulus di ayat 15 ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia menyatakan bahwa kami, dia tidak katakan kita, kami, karena Paulus membawakan dirinya tentunya sebagai keturunan dari orang Yahudi, dia adalah keturunan dari suku Benyamin. Nah, dia mengatakan bahwa kami dalam sejarahnya, sejarah yang ditetapkan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan sebuah bangsa Israel, bukanlah orang berdosa, tapi bangsa lainlah yang dalam sejarah adalah orang-orang berdosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku sangat menarik ya. Nah, karena di saat Paulus menyampaikan pernyataan seperti itu, seperti perbedaan yang sangat khas, yang sangat istimewa itu, justru dalam kondisi di mana keadaan sudah berubah, di mana bangsa Israel tidak lagi menjadi prioritas, tidak menjadi yang utama, dan bukan lagi orang-orang yang sedang diutamakan oleh Tuhan sesuai dengan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Ya, semakin ini kalau kita pikirkan dalam-dalam, Bapak Ibu Saudara, ya kita akan lebih mudah memahami ayatnya yang ke-16. Kenapa Paulus mengulang-ulang tidak ada orang yang menjadi benar karena melakukan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan, tidak ada orang yang menjadi benar karena melakukan. Diulang-ulang oleh Rasul Paulus, karena melakukan hukum Taurat sekalipun. Dan orang Yahudi, orang Israel juga tidak menjadi orang yang benar, atau mereka bisa berhasil menjadi orang yang menjadi utuh milik Tuhan hanya karena mempertimbangkan apa yang mereka lakukan, yaitu hukum Taurat yang sudah diberikan kepada mereka sebagai cara untuk mengevaluasi hidup mereka. Ya, bangsa lain tidak pernah dievaluasi hidupnya oleh Tuhan. Karena bangsa lain itu, Bapak Ibu Saudara, bangsa lain itu dibiarkan saja oleh Tuhan berjalan dengan keinginan mereka, sedangkan Tuhan memilih mengurusi atau berperkara dengan mempercayakan firman-Nya kepada umat Israel, bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, di sini kita lihat bahwa Paulus kembali mengingatkan bahwa bangsa Israel itu mempunyai sejarah yang khusus, mempunyai sejarah yang khusus di mata Tuhan, di hadapan Allah. Sehingga mereka sebetulnya rugi banyak Mereka rugi banyak, Bapak Ibu Saudara, karena mereka menyia-nyiakan, membuang-buang waktu atas penolakan mereka terhadap perkenanan Tuhan. Dan ini menjadi satu warning, menjadi satu peringatan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, di mana kita saat ini diberikan kesempatan untuk menghargai, mengapresiasi kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu kasih karunia-Nya yang mengatur dan mengarahkan hidup kita sedemikian sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kembali dulu kita melihat bagaimana Tuhan
memang memakai bangsa Israel ini untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain di zaman atau di masa, di periode waktu ketika bangsa Israel itu menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memang memakai mereka untuk menyatakan kekudusan Tuhan, kekudusan Allah ya kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah atau yang dibiarkan berjalan menurut kehendak mereka, ya bangsa-bangsa lain itu, sehingga kita lihat bangsa-bangsa lain itu, disitulah mulai dari peristiwa Babel ya, peristiwa Babel ya, di mana Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia sehingga mereka tidak berhasil atau mereka gagal membangun menara untuk penyembahan berhala, sehingga dengan Tuhan menyebarkan ya semua orang dengan bahasa yang berbeda-beda pada saat itu, jadi bangsa-bangsa dan kemudian menjadi bangsa-bangsa, membentuk komunitas dan akhirnya menjadi bangsa-bangsa di dunia yang berbeda-beda. Tapi mereka semuanya berjalan menurut kehendak mereka sendiri, dan disitulah makanya tidak heran begitu banyak penyembahan berhala yang ada di berbagai suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi mari kita kembali melihat dulu di dalam Roma pasal 9. Jadi kalau kita ingin melihat lagi bagaimana secara historis ya, secara dari sejarahnya orang Israel di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh lupa dan harus membaca secara utuh ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-9. Roma pasal 9. Roma pasal 9. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 9, di mana Paulus menjelaskan lalu bagaimana nasib mereka. Nah, ini kan begitu ya. Lalu bagaimana nasib daripada bangsa pilihan ya, orang-orang Israel yang dulu mereka dipakai oleh Tuhan menjadi saksi ya untuk menyatakan kekudusan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Lalu sekarang mereka, Paulus katakan, sedang tertidur ya, dan mereka tidak bisa melihat rancangan Tuhan saat ini oleh karena penolakan mereka terhadap Mesias dan juga kesaksian Roh Kudus ya. Lalu seperti apa mereka di masa yang akan datang? Tapi kita lihat dulu di dalam Roma pasal 9 ya, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 saja ya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, saya baca Roma 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka ya, mereka kita ya, kemudian kami, itu adalah kata-kata ganti yang berbeda ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memahami mereka berarti bukan kita ya. Jadi kita bukan mereka, kami berarti diikut sertakan ya, semua yang disebutkan. Kemudian dikatakan ayat 4, sebab mereka adalah orang Israel ya. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi Paulus menyebutkan mereka di sini untuk menekankan bahwa ini berkaitan dengan program Tuhan kepada bangsa Israel secara komunal ya, bukan secara individu seperti kita saat ini ya, di mana saat ini tidak ada perbedaan bangsa, suku dan perbedaan apapun ya. Tapi bagi bangsa Israel, apabila Allah
sedang berpihak pada mereka, atau apabila Allah melanjutkan programnya kepada bangsa Israel secara komunal, maka disebutkan mereka, ya, karena mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa yang spesial, bangsa yang istimewa. Jadi dikatakan kepada mereka, mereka sudah diangkat menjadi anak. Nah, jadi ini kembali berbicara secara komunal, secara bangsa, ya. Mereka disebut anak, yaitu anak-anak perjanjian, dan mereka telah menerima kemuliaan, ya, karena dalam sejarah bangsa Israel, nabi-nabi sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis dan juga Yesus Kristus dan para rasul, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada mereka, ya, secara langsung, ya, maupun secara simbolik yang Tuhan nyatakan untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka, dan perjanjian-perjanjian, ya Bapak Ibu Saudara, perjanjian-perjanjian di mana Tuhan sudah menyampaikan mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian kepada para nabi, raja-raja, imam-imam orang Israel, dan sampai pada rasul-rasul. Tuhan sudah menyampaikan janji Tuhan akan memberkati mereka sebagai bangsa yang kudus dan imamat yang rajani, ya. Kemudian melalui mereka sebagai bangsa yang kudus, maka semua orang di muka bumi ini akan beroleh berkat. Itu janji, berbagai janji Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Kemudian ayat 5 dikatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias, Yesus, dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat nuansa dari bahasa Paulus di sini, perkataan Paulus di sini ingin menyatakan bahwa Tuhan tidak akan melupakan begitu saja apa yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak akan membuang mereka selamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun saat ini bangsa Israel itu mengabaikan kehendak Tuhan, tetapi ya kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasalnya yang ke berapa itu? Roma pasal, kita lihat dulu Bapak Ibu. Roma pasal 11 maksud saya. Roma pasal 11, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-28. Kita lihat ya. Roma pasal 11 ayat 28 dikatakan demikian mengenai Injil, mereka di sini orang Israel adalah seteru Allah, musuh Allah, ya. Orang Israel oleh karena kamu bangsa lain kita, ya, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Nenek moyang siapa? Nenek moyang kita tidak. Nenek moyang mereka. Jadi karena covenant, perjanjian yang Tuhan buat kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka adalah kekasih Allah. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus ingin mengatakan bahwa Tuhan itu konsisten dengan apa yang Dia janjikan, bahwa Dia akan menjadikan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi saluran berkat, dan itu suatu saat akan dipulihkan. Amin. Tuhan tidak melupakan janjinya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita memahami dengan baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam Galatia pasal 2 itu, ya. Kembali kita ke Galatia pasal 2.
di mana Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-15 itu, ya, Galatia 2 ayatnya yang ke-15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tetap konsisten mengingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak akan dilupakan begitu saja. Paulus tetap menghargai bangsa Israel karena perjanjian Tuhan kepada nenek moyang mereka, sekalipun ya mayoritas dari orang-orang Israel telah menolak rancangan Tuhan, telah menolak Mesias, menolak kesaksian Roh Kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun mereka sudah pernah dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah bangsa yang berbeda dan dikuduskan menjadi bangsa yang kudus untuk menyatakan ya kekudusan Tuhan dan menyampaikan firman-Nya supaya bangsa-bangsa lain mau bertobat seperti bangsa Niniwe. Ya, Bapak Ibu Saudara tahu kan bahwa Yunus telah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Sekalipun di awal Yunus tidak rela atau Yunus melarikan diri, tetapi pada akhirnya kembali Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan agar bangsa Niniwe itu bertobat dan mereka tidak jadi menerima hukuman. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, apa hubungannya? Ini yang sangat penting kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya perkataan Paulus di ayatnya yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang menjadi benar karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman. Ada kata hanya di situ, only, ya. Hanya, only, berarti ini bentuk tunggal, Bapak Ibu Saudara, hanya. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah menjadi percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulang-ulang oleh Rasul Paulus. Karena Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan kita dibenarkan hanya karena melalui iman, supaya orang-orang Yahudi sadar, supaya orang-orang Israel sadar, dan hubungannya dengan ayat 11 dan 14 di mana Paulus menegur Petrus yang membeda-bedakan ya orang di bangsa-bangsa lain ketika dia datang ya untuk makan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Kemudian Petrus ya menjadi batu sandungan dan Paulus menegur Petrus. Sekarang Paulus ingin menegaskan prinsipnya, baik orang Israel, baik orang Yahudi, di mana kepada mereka telah dipercayakan oleh Tuhan hukum Taurat, tidak bisa mereka menjadi benar ya di hadapan Allah hanya karena mereka berusaha melakukan hukum Taurat. Tapi mereka akan menjadi benar di hadapan Allah apabila mereka percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membuat mereka menjadi berhasil. Amin. Yesus Kristuslah satu-satunya yang diperlukan oleh setiap orang. Ya, terlebih saat ini di zaman kasih karunia ini,
untuk menjadikan setiap orang menjadi benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristuslah yang telah mati berkorban di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus, Yesus menyucikan dosa semua orang, dosa kita semuanya. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan demikian penjelasan yang lebih detail lagi, saudaraku, membuat kita semakin mengerti di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat dulu di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat ya, penegasan daripada Rasul Paulus di sini. Tadi sudah saya sampaikan di awal, sebenarnya Paulus di sini menyampaikan sebuah warning ya, sebuah warning, sebuah peringatan juga kepada kita, di mana ya sekarang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih karunia-Nya, tapi kita tidak boleh lupa ya bahwa kita dulu adalah orang yang tidak diperhitungkan. Kita bukan siapa-siapa dulu, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel yang menjadi bangsa pilihan, bangsa yang kudus, bangsa-bangsa lain itu dikatakan adalah orang-orang berdosa. Tapi sekarang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang memberkati kita ya, dan tidak melalui bangsa Israel, tidak melalui perjanjian-perjanjian Allah kepada bangsa Israel, tapi kita menerima kasih karunia Tuhan saat ini langsung ya, oleh karena melalui iman kepada pengorbanan Kristus yang sudah sempurna menyelesaikan segala beban hidup kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 2, kita baca di ayatnya yang ke-11 ya. Sebelumnya kita baca ayat pertama dulu ya. Gambaran daripada hidup kita dulu. Gambaran hidup kita sebagai bangsa lain itu berbeda dengan gambaran hidup bangsa Israel dulu ya. Kita melihat dulu latar belakang antara kita dengan mereka ya. Kita bangsa lain, bangsa yang tidak bersunat dengan bangsa Israel yang bersunat. Ayat 1 Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Posisi kita disebut adalah orang yang sudah mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Mati secara rohani karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi tidak diperhitungkan. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka adalah anak, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dan mereka adalah anak-anak perjanjian. Sedangkan kita bukan. Ya, kita dikatakan sudah mati dahulu karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Itu tadi saya katakan. Saya jelaskan tadi ya, bahwa Tuhan membiarkan saja semua bangsa di bumi ini ya menjalankan keinginannya, dan mereka semuanya ya menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, itulah sebabnya ya di seluruh dunia ini ya kita lihat ya bangsa-bangsa, suku-suku banyak yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka cenderung kepada keinginan untuk menyembah berhala. Ya, dan Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat di situ Paulus benar-benar menegaskan bahwa posisi kita itu sangat seram gitu ya, sangat seram dan sangat mengerikan ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ke latar belakang background daripada kita sebagai bangsa lain, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan sama sekali. Kalau orang Israel, mereka masih ada kebanggaan mereka karena mereka menerima perjanjian Tuhan
nenek moyang mereka telah mengikat perjanjian. Tuhan telah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga mereka mempunyai andalan untuk berharap kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat 11-nya kita lihat ya bahwa keadaan kita itu bisa disebut sangat apes sekali ya, apes Bapak Ibu Saudara. Ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu. Nah, ini Paulus tidak mengatakan kami, tapi kamu. Siapa kamu? Ya kita, bangsa-bangsa lain. Ya, sebagai orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang bukan Yahudi? Ya, di luar daripada 12 suku Israel. Menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingatlah ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, sejarah secara historis bangsa-bangsa lain itu sangat mengerikan. Ya, hidup di dalam penyembahan berhala, mengikuti roh-roh penguasa di udara, mereka tidak mengenal Tuhan, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa perjanjian, tidak mempunyai sesuatu apapun yang dibanggakan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan bahwa disitulah kita melihat bahwa kenapa kita mengerti dengan sangat mendalam apa maksud daripada Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa dikatakan Efesus 2 ayat 8 dan 9? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam kerangka berpikir di dalam kebenaran, di mana dulu kita bukan siapa-siapa, ya, bahwa dulu dikatakan kita tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa perjanjian, tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Tapi ayat 13 dikatakan, Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang, but now, ya, in the time present, di masa waktu sekarang ini, ya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dulu tidak diperhitungkan. Sekarang kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena hasil usaha perbuatan kita. Tidak ada orang yang dibenarkan karena mereka sanggup melakukan perbuatan baik yang sempurna. Hanya Yesus, perbuatan Yesus di atas kayu salib yang sempurna itulah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran kita. Amin. Jadi kita benar, kita berkenan, kita layak di hadapan Allah karena kita menerima apa yang dilakukan oleh Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, di mana Dia sudah menanggung semua kesalahan dan dosa kita, dan sekarang keselamatan, hidup yang kekal dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma, dan kita meresponi itu, menghargai itu sebagai pemberian dari Allah yang sangat berharga, dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena sekarang kita sangat diperhitungkan sebagai milik Tuhan untuk membawa terang kepada dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ kita memahami dengan baik, ya, sungguh luar biasa, sungguh ajaib
Tuhan sekarang berpihak kepada kita hanya karena kita percaya kepada pengorbanan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, di mana kita, saudara-saudaraku, yang dahulu tidak diperhitungkan, kita bukan siapa-siapa, dan dikatakan kita dulu adalah orang-orang berdosa, tapi sekarang kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semata-mata hanya melalui iman kepada apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Kristus telah menggantikan kita sebagai korban tebusan untuk menyucikan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Maka sekarang kita layak untuk melayani Dia, layak untuk memuji Dia, dan layak juga untuk memberitakan kebaikannya kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar dari kegagalan bangsa Israel. Belajar dari kegagalan dari bangsa Israel, di mana mereka menyia-nyiakan, mereka membuang-buang waktu, mereka mengikuti kehendak diri mereka, keinginan daging mereka sendiri, dan mereka rugi banyak. Mereka sangat rugi banyak, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sekarang jangan mengikuti kegagalan bangsa Israel, tapi mari kita mengikuti keberhasilan, keberuntungan, dan juga sukacita, kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita melalui kasih karunia-Nya. Kita berjalan di dalam kebenaran-Nya, kita berjalan di dalam kehendak-Nya, dan kita terus hidup di dalam kekudusan-Nya, dan kita terus menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan hidup ini adalah sementara. Artinya, Bapak Ibu Saudara, selagi ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, maka marilah kita semakin setia kepada perkenanan Tuhan, dan mari kita semakin setia di dalam kasih yang sempurna itu. Tuhan membimbing kita untuk terus memahami kehendak-Nya, dan kita belajar terus kepada kebenaran-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami kehendak Tuhan secara utuh, memahami kehendak Tuhan secara sempurna, di dalam bimbingan daripada Roh Kudus, dengan firman kasih karunia yang ada pada kita, yang telah dikaruniakan Tuhan, adalah merupakan satu aset yang besar, merupakan investasi yang besar di dalam hidup kita, yang sementara ini sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepadanya, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita yang dulu bukan siapa-siapa, tetapi sekarang kita sangat dihargai oleh Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tuhan memperhitungkan kita, sangat memperhitungkan kita. Kesaksian saudara dan saya sangat penting bagi dunia ini. Amin. Penting sekali bagi dunia yang saat ini dikuasai dengan kegelapan. Maka terang Kristus yang ada pada kita bawa kepada semua orang, supaya banyak orang yang terberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur untuk semuanya ini, dan hari yang Tuhan berikan bagi kita, ya kita syukuri dan kita siapkan diri kita untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan melakukan sepenuhnya, ya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, dan Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami sangat bersyukur ya Tuhan, setiap pagi Engkau memanggil kami untuk memahami secara detail, secara rinci ya Tuhan,
Setiap perkataanmu ya Tuhan adalah kebenaran. Setiap perkataanmu adalah kuasa yang dapat mengubah hidup kami, sanggup mengubahkan hidup kami untuk terus menjadi berguna, bermanfaat di tangan Tuhan. Engkau memakai hidup kami ya Tuhan, sejauh Engkau memberikan waktu, kesempatan, panjang umur bagi kami semuanya di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa hidup kami suatu saat akan menjadi berkat yang besar, dan kami percaya banyak orang yang diselamatkan karena berita kebenaran dan kabar baik yang Tuhan sampaikan melalui kesaksian kami. Dipermuliakan Engkau Bapa di surga, dan diberkati semua yang percaya dan menerima kebenaran-Mu sebagai sukacita yang besar dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Ya, yang mengikuti live streaming juga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Ya, terima kasih.